Baik, selamat malam para penonton. Selamat datang di channel Debat Terbuka. Pada malam kali ini, kita akan melakukan debat yang bertopik Muhammad dinubuatkan dalam Matius pasal 21 ayat 42 dan 43. Pada kesempatan kali ini akan dihadiri oleh Pak Nandar dari pihak pro dan Pak Verbum Veritatis dari pihak kontra. Debat ini dilaksanakan pada hari ini, tanggal 26 Mei tahun 2020, pada pukul 8 malam. Peraturan. Perdebatan dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan penalaran dan prinsip-prinsip penafsiran yang bertanggung jawab terhadap Alkitab dan Al-Quran. Host bersikap netral dan secara adil mengontrol serta mendistribusikan kesempatan bicara kepada setiap partisipan debat, sesuai dengan total waktu dan alokasi waktu per sesinya. Host memberikan pertanda waktu per sesi kepada setiap partisipan. Host akan langsung mematikan mic ketika waktu yang diberikan sudah habis. Kedua peserta sepakat tunduk kepada keputusan host. Keputusan host bersifat mutlak. Wajib berpenampilan yang sopan, dilarang menampilkan gambar atau visual lainnya yang mengandung pornografi, wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dilarang mengeluarkan kata-kata kotor. Peserta yang mengeluarkan kata-kata kotor langsung didiskualifikasi dan dianggap kalah. Perdebatan dapat direkam secara mandiri oleh setiap partisipan dan host. Hasil rekaman lengkapnya akan diupload di channel Debat Terbuka, dan setiap partisipan dapat mereuploadnya di channelnya masing-masing. Alokasi waktu. Debat akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Alokasi waktunya akan ada sesi perkenalan, di mana setiap peserta dikasih waktu 2,5 menit untuk memperkenalkan diri, lalu masuk ke opening statement, diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pendapatnya terhadap tema, lalu ada sesi rebuttal atau sanggahan. Ada 3 tahapan, di mana setiap tahapannya itu diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan sanggahannya. Lalu kita tutup dengan closing statement yang berdurasi 2,5 menit untuk setiap pesertanya. Total dan alokasi waktu di atas tidak termasuk komentar dari host pada saat menyampaikan tata cara dan alokasi waktu debat. Dan tidak termasuk juga komentar dari host untuk mempersilakan kesempatan berbicara kepada setiap partisipan pada setiap sesinya. Waktu per sesi untuk setiap partisipan debat dihitung pada saat mic dinyalakan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi memperkenalkan diri. Kita mulai dari pihak pro dulu. Saya persilakan Pak Nandar untuk mulai memperkenalkan diri. Waktu dimulai pada saat mic saya buka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Di dalam hal ini saya sudah mempunyai channel YouTube, yaitu Nandar Official, di mana channel YouTube itu mewartakan warta-warta kebenaran tentang firman Tuhan, saudara. Dan saya sendiri sudah hidup dan berkehidupan dengan Alkitab itu sejak 1 SMP. Saya mengulik, saya mengeksplorasi. Salah satu kebenaran yang saya lihat, yang saya tahu di dalam Alkitab adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos, sebagai sang kuriosnya para nabi dan para rasul. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan warta kebenaran kepada saudara-saudari sekalian tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sudah? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Pak Nandar. Berikutnya saya persilakan untuk Pak Verbum Veritatis untuk memperkenalkan dirinya. Waktu 2,5 menit dimulai pada saat mic saya buka. Salam buat saudara-saudara yang Kristen dan salam sejahtera buat yang non-Kristen. Saya Diki Hitnasian Gadas, pemilik dan pengelola channel Verbum Veritatis. Saya sudah terlibat dalam dunia apologetika sejak tahun 2006, hanya memang baru aktif dalam dunia YouTube sejak tahun lalu, sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Dan saya berharap malam ini
perdebatan ini bukan hanya soal memenangkan perdebatan, tapi setiap partisipan dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjaga integritasnya dan mengungkapkan hal-hal yang benar, yang logis dapat dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi edukasi yang baik bagi publik di Indonesia. Sudah cukup, Pak? Baik, terima kasih Pak Verbum Veritatis. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi opening statement, di mana setiap partisipan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa pandangannya terhadap topik yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, saya persilakan kepada Pak Nandar untuk memulai opening statement-nya. Waktu dan tempat dimulai pada saat mic dinyalakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan sebuah opening statement, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dr. Deki Nggadas, apakah Pak Dr. Deki Nggadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Saya lanjutkan dengan opening statement terkait dengan Matius 21 ayat ke-42-43. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens. Sebagai orang tua kita mengetahui betul ya bagaimana karakteristik anak pertama kita, anak kedua kita. Begitulah ahlul kitab di dalam mengenali Nabi Muhammad SAW. Ya, terjadi sebuah kenalan kepada Nabi Muhammad SAW karena mohon maaf Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bukan ke bahasa aslinya. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, ya, maka original teksnya di situ ada, begitu ya. Nah, oke, saya akan menyentuh Matius 21 ayat ke-42, di mana Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, di pihak Tuhan itu adalah suatu keajaiban di mata kita. Kita identifikasi siapakah ya batu yang dibuang oleh batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tersebut tidak lain dan tidak bukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menjadi suatu keajaiban di mata kita. Kenapa? Karena batu yang dibuang itu berasal dari seorang budak, yaitu Hajar. Ya, makanya di situ dikatakan sebagai batu yang dibuang. Ya, kemudian ada suatu keajaiban di mata kita. Kenapa begitu ajaib? Karena ya kita ketahui bahwa Hajar ini kan diartikan sebagai budak oleh Bani Israel. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, belum pernahkah kamu membaca kitab suci? Ya, mohon maaf. Ayat selanjutnya itu dikatakan ya, sebentar saya lihat ayatnya dulu. Oke, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, siapa lagi kalau bukan ini adalah umat Islam? Ya, sebelum beranjak ke situ, saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42. Ya, batu penjuru ya di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah. Ya, labinah batu penjuru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ya mengilustrasikan tentang dirinya. Ya, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah. Ya,
Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya. Akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah syaidul anbiya wal mursalin, akulah khotamin nabiin, akulah penutup para nabi. Nah, ketika ya saya menyampaikan warta kebenaran ini, ya tidak ada yang dapat menyanggah, ya. Kecuali saya sudah bisa menerka bahwa sanggahan dari siapapun menyanggah ayat ini adalah dari para penafsir, bukan dari Yesus sendiri. Ya, Yesus alaihissalam sudah menggambarkan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada siapa? Diambil daripada Bani Israel kepada bangsa Arab yang merupakan cikal bakalnya adalah Ismail, begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Nandar atas opening statement-nya. Lalu berikutnya saya persilakan untuk Pak Verbum Veritatis untuk melakukan opening statement-nya mengenai topik yang telah disebutkan sebelumnya. Waktu akan dimulai setelah mic saya buka. Untuk opening statement-nya, ini saya belum memberikan sanggahan terhadap opening statement dari Pak Nandar karena saya perlu mengemukakan argumen saya secara positif yang akan saya bela di sepanjang perdebatan ini. Nah, argumen saya beri nama Nandar Dilema atau dilema Nandar. Kenapa saya sebut argumen ini dilema Nandar? Karena pada dasarnya di dalam perdebatan ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu either Pak Nandar benar atau Pak Nandar salah bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 memuat nubuat mengenai Muhammad. Nah, argumen saya adalah either Pak Nandar benar atau Pak Nandar salah, Pak Nandar akan tetap berakhir dengan kesimpulan bahwa Pak Nandar salah di dalam kedua kemungkinan tersebut. Bahkan bukan salah secara konseptual, tapi kedua kesimpulan tersebut mengharuskan implikasi logis yang lain bahwa Pak Nandar menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak Muhammad, menolak Quran, menolak Islam, dan dengan mendatangi Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43, Pak Nandar malam ini, jika dia konsisten secara logis, kita wajib memanggil dia untuk murtad dari Islam. Dan saya akan membuktikan itu di dalam opening statement ini. Pertama, kita mulai dari kemungkinan bahwa Pak Nandar benar bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 mengandung nubuat mengenai Muhammad. Nah, mengenai kemungkinan ini, saya akan mengemukakan 3 aspek pembuktian. Yang pertama, parameter, yang kedua, fakta, dan yang ketiga, logik dari parameter dan fakta tersebut. Saya mulai dari parameter. Sebagai seorang Muslim, Pak Nandar harus argue berdasarkan Quran sebagai acuan otoritatif baginya sebagai seorang Muslim. Dan di dalam Quran, hanya ada 2 teks Quranik yang memuat rujukan, suruhan kepada Muslims untuk mencari, mengidentifikasi nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab, yaitu surat Al-A'raf, surat 7 ayat 157, dan surat As-Saf, surat 61 ayat 6, karena keterbatasan waktu kita tidak membaca teks tersebut. Dan kalau kita bermurah hati, maka kita bisa menambahkan 1 teks lagi, Al-Baqarah 146 yang tadi sudah dikutip oleh Pak Nandar. Jadi hanya ada 2 teks Quranik plus 1 kalau kita bermurah hati. Dan kalau kita melakukan total reading terhadap kedua teks Quranik yang utama plus Al-Baqarah 146 itu, maka kita mendapati setidaknya 3 parameter argumentatif yang harus diacu oleh Muslims ketika mereka mencoba menemukan, mengidentifikasi
teks-teks Alkitab untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad. Pertama, parameter yang pertama, berdasarkan 3 teks Quranik tersebut. Quran menetapkan batas atau cakupan teks di mana nubuat mengenai Muhammad terdapat di dalamnya, yaitu Taurat dan Injil. Artinya di luar Taurat dan Injil, Muslim tidak boleh pergi ke sana untuk mencari-cari nubuat mengenai Muhammad. Yang kedua, teks yang mereka datangi dari Taurat dan Injil haruslah teks yang memuat nama dan deskripsi mengenai Muhammad. Dan yang ketiga, nama yang harus mereka temukan dari teks-teks Taurat maupun Injil yang mereka datangi untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad adalah Ahmad. Itu terdapat dalam surat Asaf ayat 6. Dan kalau kita tambah lagi Al-Baqarah 146, maka parameter yang lain adalah harus terdapat pengenalan akan Muhammad dari pihak orang-orang Yahudi mengenai Muhammad di dalam Taurat maupun di dalam kitab-kitab Injil. Itu adalah parameter-parameter yang Pak Nandar harus argue berdasarkan parameter tersebut. Dan dalil yang lain yang dikemukakan di luar dari parameter-parameter itu tidak diizinkan oleh Quran. Sebab di dalam teologi Islam, misalnya saya kutip dari buku ini sekarang, kalau saudara-saudara bisa lihat, studi ilmu Quran, halaman 430, dikatakan begini, ketahuilah bahwa Quran telah mencakup segala macam dalil dan bukti. Tidak ada satu dalil pun, satu bukti atau definisi-definisi mengenai sesuatu, baik berupa persepsi akal maupun dalil nakal yang universal, kecuali telah dibicarakan oleh kita pula, oleh Quran. Jadi semua dalil yang digunakan untuk mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil harus parameternya berasal dari dalam Quran. Nah, itu yang pertama, parameter. Yang kedua, fakta. Faktanya adalah Matius pasal 21 ayat 42 sampai dengan ayat 43 memang terkategori sebagai kitab Injil. Jadi tampaknya parameter pertama mengenai cakupan tekstual itu terpenuhi. Tetapi itu bukan sufficient condition. Itu bukan syarat cukup. Masih ada parameter-parameter lain yang harus dipenuhi oleh Pak Nandar untuk membuktikan case-nya bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Yang kedua, fakta yang kedua, tidak ada nama Ahmad di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 sebagaimana yang dimandatkan di dalam surat Asaf ayat 6. Dan yang ketiga, kriteria atau parameter pengenalan orang-orang Yahudi akan Muhammad berdasarkan Al-Baqarah 146, tidak satu pun penafsir kitab suci perjanjian baru di muka bumi, di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini, tidak satu pun baik penafsir yang akademik, semi akademik maupun yang devosional, tidak satu pun penafsir yang membaca Matius pasal 21 ayat 42 dan ayat 43 lalu menemukan Muhammad dinubuatkan di dalam teks itu. Sekarang yang ketiga, itu faktanya, dan sekarang kita beralih ke yang ketiga, logiknya. Nah, berdasarkan ketidaksinkronan antara parameter-parameter Quran dan fakta yang kita temukan berdasarkan eksegesis terhadap Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43, maka ada setidaknya dua implikasi atau dua konsekuensi logis dari upaya Pak Nandar untuk membuktikan mengenai nubuat akan Muhammad dari dalam teks tersebut. Pertama, Pak Nandar mendatangi perdebatan ini untuk membuktikan case-nya tidak lagi hidup, atau kita bisa gunakan istilah tidak lagi argue sebagai seorang Muslim yang wajib untuk hidup dalam full submission to Allah. Itu adalah mandat dari Quran. Semua Muslim harus tunduk mutlak kepada Allah
yang wahyunya, kehendaknya, willnya dinyatakan di dalam Quran. Kenapa demikian? Karena dia tidak menghiraukan batasan-batasan atau parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Quran untuk mencari nubuat mengenai Muhammad. Dia mendatangi sebuah teks yang tidak memuat parameter-parameter yang dimandatkan oleh Quran. Itu implikasi logis yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan argumen-argumen yang tidak dimandatkan oleh Quran untuk mendapatkan nubuat mengenai Muhammad dari Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43, Pak Nandar sebenarnya secara logis sedang mendeklarasikan diri sebagai Muslim yang lebih kreatif dan lebih pintar dari Allahnya. Sebab dengan memunculkan argumen-argumen baru yang tidak dimunculkan oleh Quran sendiri, Pak Nandar secara logis menyatakan bahwa Quran bukanlah kitab suci yang sempurna. Itulah sebabnya dia perlu menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimandatkan oleh Quran. Jadi premis pertama saya, kalau Pak Nandar benar bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 adalah nubuat mengenai Muhammad, maka Pak Nandar secara implikasi logis hari ini telah mendeklarasikan penolakannya terhadap Quran, dan karena mendeklarasikan penolakannya terhadap Quran, maka Pak Nandar... Mohon maaf Pak Verbum, waktu telah habis. Berhubung juga Pak Nandar tiba-tiba tidak muncul di layar. Pak Nandarnya tidak ada. Coba cek, coba cek. Waktu saya sudah habis? Sudah habis Pak. Kan tadi saya udah Oke. pasangin itu Pak, layarnya Pak. Nah, tuh. Oke. Korin- Pak Maaf ya, Nandar Pak. kemana? Tadi close connect tadi sepertinya Pak. Ah, Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi rebuttal, di mana masing-masing partisipan dapat menyampaikan sanggahannya, menyampaikan opininya untuk menguatkan opininya masing-masing. Yang pertama, saya persilakan untuk Pak Nandar terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan pada saat mic. Ya. Kita harus tetap fokus kepada pembahasan Matius 21 ayat ke-42 ayat ke-43 ya. Nah, sebetulnya kalau kita merunut dari ayat ke-33, jadi Yesus Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Ya, ketika dia mengajarkan segala sesuatu itu menggunakan perumpamaan, ya. Kita bisa lihat atau Anda lihat sendiri karena waktu ini saya dibatasi ya cuma 5 menit. Dari ayat ke-33 sampai dengan 41 itu menceritakan tentang penggarap anggur ya, perumpamaan tuan, kemudian hamba, itu memperumpamakan Yesus ya. Yesus memperumpamakan bagaimana Tuhan mengutus para nabi, mengutus para rasul, akan tetapi Bani Israel ini adalah bani yang cukup bebal begitu ya. Dia diutus para nabi, diutus para rasul, tapi ada yang dibunuh ya, ada yang dibuang dan lain sebagainya. Silahkan Anda baca di dalam penggarap anggur itu dari ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Nah, karena saking jengkelnya Yesus ya, Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam menyampaikan suatu warta kebenaran tentang datangnya seorang nabi. Siapakah sosok nabi tersebut? Ya, tadi sudah saya jelaskan di opening statement. Akan tetapi, marilah kita lihat ya, di ayat ke-42, Yesus menyatakan batu yang dibuang berkorelasi dengan hadis Nabi yang secara gamblang menyebut batu penjuru. Akulah batu penjuru, akulah penutup para nabi, kata Rasul Salam. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara, akan tetapi ayat ke-43-nya, saudara, di situ dikatakan ya, kerajaan Allah itu adalah risalah ya, risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu
dari Nabi Nuh, ya, Abraham, Moses, terus sampai Isa alaihissalam, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ahad, mengajarkan keesaan Allah. Akan dicabut daripada kamu, ya, yang diajak berbicara oleh Yesus, tentu Bani Israel, akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, kalau kita melihat pasal 49 kejadian ya, pasal 49 ayat ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak kepada dari Yahuda atau lambang-lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah ini? Ya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Ya, Isa alaihissalam, Yeshua HaMasyiah tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, saudara. Hanya Nabi Muhammad SAW yang menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, ini di dalam kitab Kejadian 49 adalah salah satu kitab Torah, ya, Pentateuch, ya. Nah, kemudian di dalam Yesaya, saudara, dijelaskan di situ, ya, hen abdi et mabau bahiri resete. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef, ya, het mem dalet Ahmad, akan tetapi menjadi hen abdi, ya, etma. Harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri reseteh di dalam. Nah, ini ayat berkorelasi dengan nubuatan yang disampaikan Yesus. Ya, silahkan Anda menjaga yang bahasa Ibrani yang saya tadikan itu, yang saya tadi ucapkan itu, ya, saya ulangi kata-katanya. Hen abdi etmak, harusnya itu alef, het mem dalet, harusnya itu hen, ya, abdi Ahmad bau, ya, bahiri resete, akan tetapi diganti. Dan di dalam kitab Yesaya itu, di dalam bahkan di dalam Injil Matius juga terdapat bahwa seorang nabi itu yang akan diutus sebagai nabi terakhir itu tidak akan jatuh terkulai, saudara, sebelum hukum-hukum dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Dia itu tidak akan mati, ya, tidak akan terkulai, tidak akan terbunuh, kecuali sudah menaklukkan bangsa-bangsa, sudah memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, ya. Menurut sejarah, kalau kita melihat Injil sinoptik, ya, Injil kanonik, ya, sinoptik ada 3, Injil non sinoptik ada 1. Nah, Yesus itu tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, bahkan dia terkulai dengan sebuah kepercayaan sebagai penebusan dosa, tidak pernah berperang, bahkan saudara. Mohon maaf Pak Nandar, waktunya telah habis. Terima kasih. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Pak Febron Veritatis untuk menyampaikan penyanggahannya. Waktu 5 menit saya persilahkan, dimulai pada saat mic saya. Ya, sekarang saya akan memberikan bantahan saya untuk opening statement dari Pak Nandar. Pertanyaan Pak Nandar tentang penguasaan akan bahasa Ibrani dan Yunani itu tidak relevan dengan materi debat ini. Sebab saya juga tidak melihat ada skill dan pengetahuan yang layak disebut sebagai pengetahuan akademik akan bahasa asli Alkitab dari pihak Pak Nandar. Yang Pak Nandar lakukan hanya menghafal kata bahasa Ibrani, dan menghafal kata dan atau kalimat bahasa Ibrani itu tidak membuktikan orang bisa bahasa Ibrani atau bisa bahasa Yunani. Jadi jangan mengemukakan sesuatu yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Yang kedua, Pak Nandar merujuk kepada Al-Baqarah 2 ayat 146 bahwa orang-orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi Pak Nandar tidak pernah di dalam opening statementnya maupun di dalam first rebuttalnya tadi tidak memperlihatkan siapa dan bagaimana orang-orang Yahudi mengenal Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Pak Nandar belum membuktikan poin itu. Sebab seperti yang tadi sudah saya kemukakan, tidak satu pun penafsir di planet bumi ini yang pernah menafsirkan Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 sebagai nubuat mengenai Muhammad. Jadi kalau Pak Nandar berpikir bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 membuktikan pengenalan akan orang-orang Yahudi mengenai Muhammad
berdasarkan teks itu, Pak Nandar sedang menciptakan omong kosong dan melemparkan itu kepada publik. Yang berikut, Pak Nandar bicara tentang Hagar dan Ismail yang ditolak. Itu teks yang tidak relevan. Matius pasal 21, ayat 42, ayat 43, itu adalah kutipan dari Mazmur pasal 118 dan tidak memuat kutipan atau setidaknya alusi bahkan kepada peristiwa Hagar dan Ismail. Sama sekali tidak memuat rujukan itu. Kemudian Pak Nandar salah, tadi ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, tapi salah mengidentifikasi kata bahasa. Dia menyebutnya bina, padahal kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben. Dan karena kata bahasa Ibrani untuk batu itu eben, dan kata bahasa Ibrani untuk anak itu adalah ben, maka Yesus di dalam Matius pasal 21 ayat 42 menggunakan permainan kata berdasarkan kemiripan bunyi antara ben dan eben untuk mengkaitkan batu itu dengan anak yang diutus oleh bapaknya namun ditolak bahkan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur yang jahat itu. Jadi Pak Nandar belum membuktikan apa-apa mengenai nubuat akan Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42, ayat 43. Nah, karena waktu saya masih 1 menit, saya langsung memberikan sanggahan untuk tadi, sanggahan pertama dari Pak Nandar. Tidak semuanya, tapi ada beberapa poin yang akan saya berikan sanggahan. Pak Nandar mengutip dari Kejadian pasal 49 ayat 10, itu nubuat mengenai keturunan Yehuda itu akan lahir sosok Mesias, dan teks itu juga tidak relevan dengan Matius pasal 21 ayat 42, ayat 43. Seperti yang tadi sudah saya katakan, dari perspektif intertekstualitas, Matius pasal 21, ayat 42, ayat 43, itu rujukannya adalah Mazmur 118, bukan Kejadian pasal 49, ayat yang ke-10. Yang berikut, Pak Nandar untuk membuktikan case-nya, menghubungkan berbagai teks yang tidak relevan, mencocok-cocokkannya, untuk membuatnya terkesan seperti itu bicara tentang Muhammad dan Islam. Padahal seperti yang tadi sudah saya kemukakan di dalam opening statement saya, bahwa parameter teks-teks Quranik untuk Muslim mencari nubuat mengenai Muhammad tidak menyuruh Pak Nandar untuk mencomot teks yang satu, menghubungkannya dengan teks yang lain, ketika teks-teks yang dia comot dan dia coba hubung-hubungkan itu tidak relevan satu sama lainnya dengan pokok pembuktian yang hendak dia buktikan. Jadi sampai sejauh ini saya belum melihat atau mendengar argumen yang meyakinkan memperlihatkan warren tekstual. Baik, mohon maaf sekali lagi Pak Verbum Veritatis, waktunya telah habis. Sekarang kita masuk ke sesi rebuttal tahap kedua. Waktu 5 menit saya persilakan kepada Pak Nandar untuk melakukan sanggahannya terhadap Pak Verbum Veritatis. Mohon maaf lagi, Pak Nandar tiba-tiba menghilang. Pak Nandar. Oke. Halo? Ya, baik. Halo? Baik. Ya. Kenapa terputus ini? Kenapa terputus? Saya juga kurang tahu, Pak. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi rebuttal tahap kedua. Waktu 5 menit saya alokasikan untuk Bapak. Setelah mic saya buka. Jadi kenapa saya sampaikan tadi begini Pak, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun, dari abjadnya, dari huruf hijaiyah itu hampir sama, alef, bet ya. Kenapa saya mengatakan, saya bertanya Pak Deki bisa bahasa Ibrani atau tidak? Saya ingin mengkaji di dalam Injil Matius, di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, hen, lihatlah, abdi, hambaku, ya, Ahmad. Akan tetapi di situ ada sebuah
sebuah distorsi begitu ya, menjadi etma ya. Akan tetapi kalau kita melihat ayat ini keseluruhan, maka akan terlihat jelas bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Hen Abdi Ahmad Bau Bashiri Rasyateh ya. Artinya ya, karena tidak bisa bahasa Ibrani, mari kita mengkaji terjemahan, salam terjemahan. Lihatlah ya, korelasi dengan Yesaya 42. Lihatlah ya, itu hambaku yang kupegang ya. Kalau di situ gak diganti menjadi etma karena alef, het, mem, dalet, maka lihatlah hambaku yang hambaku Ahmad, orang pilihanku. Pilihanku di dalam bahasa Arab saudara adalah Mustafa, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tuh. Ayat ketiga nih saudara, bisa lihat Yesaya 42 ayat 1 sampai ke 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Siapa lagi kalau Yesus, seperti yang saya tadi sampaikan ketika menyanggah bahwa Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, tidak pernah ya kemudian menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena kalau kita melihat Matius ya, mana? Matius 26 ayat ke-56, para hawariun atau murid-murid Yesus ketika Yesus ya berdakwah, berkhotbah di Bait Allah kepada orang-orang Yahudi, langsung ngacir saudara, bisa dilihat ya. Matius 26 ayat 56. Jadi para murid itu ngacir, berlari dia, bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara ya. Yesaya 42 ayat kedua. Yesus menyaringkan suaranya ya. Yesus berteriak di dalam apa? Di dalam Injil Markus pasal 35 kalau tidak salah, itu ketika Yesus mengatakan Yesus pon megale Eloi lama sabachthani. Yesus pon berbicara ya, megale itu sangat keras. Eloi lama sabachthani, Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam sirah nabawiyah, dia itu berkata itu seperlunya, tidak berteriak-teriak di jalan. Siapa lagi? Inilah nubuatan Nabi Muhammad SAW yang sungguh nyata di dalam Alkitab saudara. Ini baru Yesaya, ini baru Kejadian, belum saya membahas kitab Kidung Agung, Sir Hasirim, Dodi Cahwe Adum Dagul Merpapa Hiko Mamtakim, Wehulo Muhammadim, Jedudi Wajerei Benot Yerusalem. Nah, kalau kita melihat Yesaya ini saudara, maka tidak mungkin ini digenapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Pertama, Nabi Isa berteriak ketika disalib itu, mengatakan bahwa pon megale Eloi. Yesus megale itu, mega itu kan gede ya, mega bas gitu. Berteriak dia. Terus di dalam ayat keempatnya, Yesus kan terkulai. Padahal hukum-hukum belum dinyatakan. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak akan terkulai. Baru Nabi Muhammad SAW diangkat menemui Tuhannya, ya, dia meninggal ketika hukum telah ditutup dengan ayat akmaltu lakum dinakum, begitu ya. Nah, begitu saudara. Jadi banyak sekali ya, kerajaan Allah kata Yesus akan diambil. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita melihat ayat-ayat, itu terjelas ya, terlihat jelas dari Yesaya 42, dari 1 ayat ke-4, di sini ada korelasinya nih. Ya, Matius 12 ayat 18, lihatlah hambaku, atau dalam bahasa Ibrani, Hen Abdi Ahmad. Akan tetapi di situ ada kenapa jadi atmak ya, tapi nggak masalah menjadi atmak juga, karena urgensinya, substansinya tidak hilang, yaitu dia akan buluh patah yang terkulai tidak akan diputuskannya ya sebelum hukum dinyatakan pada segala bangsa. Sekali lagi mohon maaf pada Pak Nandar, waktunya telah habis. Sekarang dipersilakan untuk Pak Verbum Veritatis untuk menyampaikan sanggahan keduanya. Waktu 5 menit akan saya mulai setelah mic saya buka. Mengemukakan premis-premis red herring
dan mengemukakan teks-teks yang tidak relevan dengan perdebatan ini. Bahkan Pak Nandar sudah melupakan topik debat dan lari kemudian loncat ke sana kemari, kemudian berdansa di sekeliling panggung tapi tidak naik ke atas panggung tempat di mana dia harus berdansa. Dia bicara tentang Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Tidak ada relevansi teks itu dengan Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 yang hendak digunakan Pak Nandar untuk membuktikan kenabian Muhammad. Dia bicara tentang Matius pasal 12 ayat 18, sekali lagi tidak relevan dengan teks proof teks yang dia jadikan acuan untuk membuktikan kenabian Muhammad. Kemudian dia menggunakan waktunya banyak sekali untuk membuktikan bahwa teks ini tidak membuktikan mengenai Yesus. Memang kita sekarang tidak bicara tentang pembuktian mengenai Yesus. Kita sekarang bicara tentang pembuktian mengenai nubuat akan kenabian Muhammad. Jadi Pak Nandar tolong jangan lupakan topik debat kita malam ini. Jangan pindah ke topik yang lain, Pak. Kemudian Pak Nandar memberi kesan, bahkan bukan memberi kesan, tapi menyatakan bahwa Matius ditulis mengutip versi teks Ibrani dari Injil Matius. Nah, memang Pak Nandar tidak mengatakan ini, tapi saya melihat dan mendengar banyak apologet Muslims yang argue, terutama Pak Menakem Ali, bahwa kitab-kitab Injil itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, memang dulu orang pernah berdebat bahwa Injil Matius sangat mungkin ditulis di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Aramaik. Tetapi sekarang pandangan itu sudah ditinggalkan. Di dalam dunia kesarjanaan Perjanjian Baru, tidak ada lagi orang yang percaya bahwa Injil Matius itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak pernah ada bukti tekstual bahwa versi asli, original teks dari Injil Matius itu ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dan itu sekali lagi saya ingatkan Pak Nandar, pertanyaan mengenai keterampilan penguasaan akan bahasa Ibrani, bahasa Yunani tidak relevan di sini. Sebab saya tidak melihat kemampuan Pak Nandar menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Pak Nandar itu kan hanya menghafal. Penguasaan bahasa Ibrani dan Yunani itu lebih daripada sekadar menghafal. Kalau saya minta Pak Nandar sekarang parsing kata-kata bahasa Ibrani yang Pak Nandar kutip tadi, Pak Nandar pasti tidak bisa jawab. Bahkan parsing itu apa saja, Pak Nandar tidak paham apa itu parsing. Jadi sekali lagi kembali ke topik debat kita dan buktikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam teks itu. Sebab sejauh ini Pak Nandar belum membuktikan apapun bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 mengandung nubuat mengenai Muhammad. Malah sebaliknya Pak Nandar berdansa ke sana kemari, bergoyang ke sana kemari, lalu menabrak dan bertentangan dengan parameter-parameter acuan argumentatif untuk membangun case mencari nubuat mengenai Muhammad di dalam Alkitab. Jadi semakin Pak Nandar berupaya ke sana kemari, Pak Nandar semakin membuktikan bahwa Pak Nandar telah murtad dari Islam malam hari ini. Karena Pak Nandar tidak lagi taat kepada parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, surat Al-Araf, surat Asaf dan Al-Baqarah seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Nah, Pak Nandar berpikir bahwa ayat 43 itu bicara tentang kerajaan Allah itu dialihkan dari Israel kepada bangsa lain, lalu Pak Nandar membuat lompatan kesimpulan bahwa itu berarti diserahkan kepada Muslim. Itu simply tidak benar. Simply tidak benar. Sebab kalau kita baca ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu. Mu di situ siapa Pak Nandar di dalam konteksnya? Mu di situ adalah para pemimpin Yahudi yang menjadi objek dari kritik Yesus. Seperti yang terindikasi secara kuat di dalam ayat 45. Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Mu di situ bukan Israel secara keseluruhan seperti yang disimpulkan oleh Pak Nandar. Mu di situ adalah para pemimpin Yahudi. Dengan kata lain, kepercayaan Yahweh kepada para pemimpin Yahudi
Mohon maaf lagi Pak Verbum, waktu juga sudah habis. Dan Pak Nandar juga menghilang dari room. Pak Nandarnya hilang dari room. Ya baik, sekarang sesi rebuttal tahap 3. Waktu yang dialokasikan sebanyak 5 menit. Silakan Pak Nandar, waktunya saya mulai setelah. Oke, jadi keywordnya, tanda kuncinya sudah sangat jelas sekali saudara di dalam Matius 21 ayat 42 dan 43 ya. Pak Deki salah ya. Pak Deki rupanya wawasan tentang Al-Qur'annya kurang ya. Selain ya allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ada juga mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'dihi Muhammad. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Mu'min ya, ayat ke-78 bahwa memang ya tidak setiap perkataan tentang Nabi Muhammad SAW diceritakan ya di dalam Al-Quran mengenai bagaimana mereka menubuatkan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sebuah perjanjian yang teguh dengan para nabi ya akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi itu telah diwahyukan ya bahwa akan datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bukan hanya di dalam di dalam Torah, di dalam Ketubim, di dalam Nevi'im, tidak ya. Semua menyeluruh dari kitab perjanjian lama ya sampai dengan perjanjian baru, Al-Ahdu Al-Qadim sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, itu banyak ayat yang memuat tentang Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam surat Al-A'la Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini tertulis, ini termaktub dalam suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa. Para nabi Ibrahim, Abram sebelumnya menjadi Abraham, adalah bapak para nabi, telah mewartakan kebenaran kepada anak-anak cucunya yang merupakan para nabi kebanyakan itu, bahwa akan datang seorang nabi, begitu ya. Di dalam Al-Quran dijelas di surat Al-A'la itu ayat 18 ayat ke-19. Inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan Pak Deki sama sekali, mohon maaf ya, tidak menyentuh, justru Pak Deki yang tidak menyentuh. Saya sudah ya menggunakan nih, kalau Pak Deki tadi menyatakan ayat dari Al-Quran, sudah saya nyatakan ya bahwa ada yang diceritakan. Sekarang kita masuk aja ke Matius 21 ayat Matius 21 42, 43. Siapa sih sebenarnya ini? Kalau memang tidak percaya ini Nabi Muhammad SAW, harusnya menunjukkan nama lain ya. Dalam Injil Matius kan sudah ada tadi, Hen Abdi Etmak, harusnya Alef Mem Dalet Ahmad, akan tetapi menjadi Etmak ya. Bau Bahiri Reseteh ya, hamba pilihanku yang kupegang. Pilihanku itu kan dalam bahasa Arab Mustafa, suatu gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah pilihan. Rasul pilihan-pilihanku, sebagai kuriosnya para nabi, kuriosnya para rasul, adalah dalam perspektif Islam Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, junjungannya, kuriosnya para nabi dan para rasul, khotamin nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi banyak sekali ayat yang menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Saya belum menyentuh sir hasirim. Ini masih di dalam pembahasan Matius 21 ayat 42 ayat 43 ya. Sebetulnya banyak sekali ya. Saya juga sampai Masya Allah ya. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqo. Ketika Islam datang sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf ya, saya itu suka menggebu-gebu kalau ngomong. Ketika Al-Quran datang sebagai sebuah kebenaran, maka yang batil, yang tidak benar pasti akan lenyap. Benar sekali yang firman Tuhan katakan ini, saudara, begitu ya. Harusnya Pak Deki, mohon maaf Pak Deki, menyanggah langsung. Harusnya ini Yesus, begitu ya, bukan Muhammad, kan enak begitu. Ya, kalau saya menyatakan didukung dengan ayat-ayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab tidak akan mengeraskan suaranya,
terbukti Nabi Muhammad SAW tidak mengeraskan suaranya. Justru Yesus pon megale, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yesus berteriak dengan kencang, megale, silahkan cari dalam bahasa Yunani. Pon megale, ya. Yesus berteriak dengan kencang, Eloi, Eloi. Lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Sambil berteriak di tiang salib. Terbiasa menggebu-gebu ini, saudara. Mohon maaf ya. Ya, sudah. Saya rasa cukup. Jadi penting sekali Pak Deki. Kalau Pak Deki memang tidak bisa, ya bilang aja. Baik, terima kasih Pak Nandar. Waktu juga telah habis, mohon maaf. Selanjutnya, rebuttal sesi 3 akan dilakukan oleh Pak Verbum Veritatis. Waktu akan dimulai setelah mic saya. Soal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Pak Nandar bisa ikut kelas saya, karena saya juga mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi itu tidak relevan. Yang Pak Nandar lakukan itu hanya menghafal, tapi tidak memperlihatkan pengetahuan akan gramatikal bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang kedua, Pak Nandar terus-menerus mengoceh bahwa teks ini tidak membuktikan mengenai Yesus. Tetapi Pak Nandar lupa bahwa topik kita adalah pembuktian Muhammad dinubuatkan di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Jadi Pak Nandar harus kembali kepada topik itu, dan sejauh ini tidak ada satupun argumen dari Pak Nandar yang memperlihatkan bahwa memang teks itu menubuatkan mengenai Muhammad, dan memang tidak ada. Tidak ada warren tekstualnya, tidak ada warren logisnya untuk berkesimpulan bahwa Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43 adalah nubuat mengenai Muhammad. Sama sekali tidak ada keharusan logis itu untuk kita berkesimpulan begitu dari Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Dan mengenai parameter-parameter teks-teks Quranik yang saya kemukakan tadi, katakan saja for the sake of argument, masih ada teks-teks yang lain, itu tidak berarti bahwa parameter-parameter teks-teks Quranik yang tadi saya kemukakan itu tidak benar loh. Karena itu adalah parameter-parameter yang terkandung di dalam teks-teks itu, yang ironisnya Pak Nandar argue malam ini persis bertentangan dengan parameter-parameter itu sama sekali. Dan secara implikasi logis, karena Pak Nandar bertentangan dengan parameter-parameter dari teks-teks Quranik itu, maka Pak Nandar, sekali lagi saya ulangi kesimpulan dari premis pertama saya. Sebenarnya saya masih ada satu premis lagi, tapi tidak ada waktu lagi yang cukup. Saya ulangi kesimpulan dari premis saya. Karena Pak Nandar argue bertentangan dengan 3 parameter yang tadi saya kemukakan, atau 4 parameter yang tadi saya kemukakan, maka Pak Nandar secara implikasi logis demi konsistensi telah argue bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena bertentangan dengan Quran dan Allah Subhanahu wa taala, maka implikasi logis yang secara natural mengalir dari hal itu adalah Pak Nandar telah menolak Muhammad sebagai nabi Pak Nandar sendiri. Dan karena Pak Nandar telah menolak Quran, Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad, maka selamat Pak Nandar. Dengan mendatangi perdebatan ini, Pak Nandar malam ini secara logis, kalau Pak Nandar konsisten dan punya integritas, maka Pak Nandar malam ini harus mendeklarasikan diri murtad dari Islam. Harus mendeklarasikan diri murtad dari Islam. Nah, jadi sampai sekarang Pak Nandar belum membuktikan argumen Pak Nandar bahwa teks itu adalah nubuat mengenai Muhammad, malah sebaliknya Pak Nandar argue bertentangan dengan parameter-parameter dari Quran. Sekarang mengenai poin Pak Nandar bahwa apakah teks ini merujuk kepada Yesus atau tidak? Yes, merujuk kepada Yesus.
Saya bisa menerangkan teks ini dari dalam konteksnya untuk membuktikan bahwa ini harus merujuk kepada Yesus. Ayat 42 harus merujuk kepada Yesus. Karena ayat 42, sekali lagi kutipan dari Mazmur 118, itu dikutip Yesus untuk menjelaskan poin yang Yesus kemukakan di dalam ayat 37 sampai dengan ayat 39 dan ayat 40. Di dalam sekuensi pengutusan Yahweh, mengutus para nabi, kemudian klimaks dari pengutusan itu adalah anaknya yang kemudian dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Kemudian Yesus menerangkan poin itu dengan mengutip dari Mazmur 118 untuk memperlihatkan bahwa penolakan dan pembunuhan terhadap anak yang diutus oleh Yahweh itu telah terlebih dahulu dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Mazmur 118 ayat 22 ayat 23. Jadi istilah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan harus merujuk kepada anak yang ditolak, dilemparkan keluar dan dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Dan anak yang dimaksudkan di situ adalah Yesus. Nah, kalau Yesus adalah anak yang diutus sebagai klimaks dari pengutusan. Baik, waktunya sudah habis Pak Verbum Veritatis. Terima kasih untuk semua bantahan-bantahannya. Sekarang kita masuk kepada sesi closing statement. Waktu yang kami sediakan berdurasi 2,5 menit. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Pak Nandar untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu akan dimulai pada saat mic saya. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah tahu betul ya sanggahannya seperti apa begitu ya mengenai Matius 21 ayat ke-42 ayat 43 itu ya. Nah, jadi batu penjuru itu ada dua, saudara. Ada batu yang dibuang, ada batu penjuru ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau kita melihat ya sudah saya tadi katakan di awal bahwasanya di dalam ayat ke-33 sampai dengan 41 ada perumpamaan Yesus ya tentang nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Karena saking jengkelnya Yesus menyatakan nubuatan tentang tentang nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW ya. Ayat 41 di saat dikatakan bahwasanya batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru dan di mata kita sebagai sebuah keajaiban. Dan kemudian Yesus melanjutkan ya kerajaan Allah, risalah Allah sebagai Yesaya 42 itu, kemudian Kejadian 49 ayat ke berapa tadi? Ayat ke-10. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Karena tidak ada ya penafsiran lain kecuali dari penafsiran dua orang yang sangat kontroversi. Pertama adalah Petrus. Nah, Petrus di dalam 20 pasal 20 itu ada. Kemudian yang kedua adalah penafsiran dari Sang Paulus. Paulus itu kan kesaksiannya tidak dapat dipercaya. Bisa melihat Kisah Para Rasul 9 ayat 7 bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 dengan 9. Kalau Petrus itu adalah sosok yang pernah berdusta demi nama Tuhan sampai 3 kali di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Yang menafsirkan batu penjuru adalah Yesus itu hanya dua orang ini tadi. Tidak ada dari Yesus pertama, tidak ada dari 11 murid yang lain, tidak ada. Ya, hanya dari dua yang berkontroversi ini kesaksiannya pernah berdusta. Kalau di dalam hadis, saudara, ini adalah hadis mardud, hadis tertolak karena telah berdusta demi nama Tuhan 3 kali. Ya, Petrus di dalam 26 69 ayat ke-75. Kesaksian Efesus ya, ayat KSP 97. Mohon maaf Pak Nandar, waktu juga telah habis kembali. Sekarang masuk ke berikutnya, sesi closing statement dari Pak Verbum Veritatis. Waktu selama 2,5 menit akan dimulai setelah saya nyalakan mic-nya. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti perdebatan ini. Pak Nandar sama sekali tidak mengemukakan
pembuktian apapun, tapi seperti orang berdansa yang sedang mabuk, meninggalkan arena dansa, kemudian pergi berdansa di sekeliling panggung dan lupa kembali ke arena berdansanya. Pak Nandar tidak membuktikan apapun mengenai nubuat Muhammad di dalam Matius pasal 21 ayat 42 ayat 43. Dan saudara perhatikan, saya sejak tadi tidak mengutip dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 11, dari surat 2 Petrus dan dari Efesus pasal 2 ayat 20, karena saya sudah tahu bahwa Pak Nandar akan etek karakter dari orang-orang ini. Dan saya bersyukur karena Pak Nandar kemudian mengemukakan serangan terhadap karakter dari Petrus dan Paulus sebagai orang-orang yang pernah berdusta, karena dengan demikian Pak Nandar mengakhiri debat ini dengan mendeklarasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya, karena berkali-kali di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan dirinya sebagai penipu terbaik, the best of deceivers, penyesat terbaik. Jadi kalau Petrus pernah berdusta tidak dapat dipercaya, Paulus dianggap pembohong tidak dapat dipercaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lagi tidak dapat dipercaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penipu terbaik dan dia mengaku itu berkali-kali di dalam Quran. Kembali kepada topik ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru di dalam konteks Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan bagian akhir dari narasi perumpamaan itu harus secara eksegetis dan secara logis merujuk kepada Yesus. Jadi kalau Pak Nandar mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu dan batu itu telah menjadi batu penjuru, lalu apa yang dibaca oleh Pak Nandar di dalam Matius pasal 21? Bukankah itu kata-kata Yesus? Dan Yesus mengutip Mazmur pasal 118 itu untuk bicara tentang anak yang telah ditolak, dilemparkan keluar, kemudian dibunuh. Dan anak itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Artinya menurut Yesus sendiri, dia adalah anak yang tertolak itu. Baik, waktu juga sudah habis. Dengan begitu, kita telah mendengar kedua argumentasi dari kedua belah pihak, dari Pak Nandar dan Pak Verbum Veritatis. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini. Jika kalian, para penonton, ingin juga melakukan sesi debat seperti kali ini, bisa join ke dalam grup Telegram kami, yaitu link t.me/debat terbuka. Terima kasih kepada Pak Verbum Veritatis dan Pak Nandar telah menghadirkan waktunya pada malam hari ini. Semoga pada acara debat ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa.